Welcome to my video. Nama ketelepon NIM 31220664. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama itu ada sel hewan. Sel hewan adalah suatu bagian selaput tipis yang di bagian dalamnya terdapat larutan koloid yang mengandung senyawa kimia. Adapun bagian-bagian sel hewan. Yang pertama ada membran sel. Membran sel atau membran plasma adalah susunan berlapis dengan pola beraturan yang terdiri dari protein dan lipid. Keberadaan membran sel ini berfungsi untuk mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel. Yang kedua itu ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Yang ketiga itu ada lisosom. Lisosom berfungsi menghancurkan diri sendiri dengan melepaskan semua enzim yang ada pada lisosom, mencerna zat-zat makanan asing hasil fagositosis atau berbentuk padat, dan pinositosis atau berbentuk cairan, mencerna makanan cadangan. Yang berikutnya ada sentriol. Sentriol merupakan struktur organel yang berbentuk tabung pada sel eukariota. Organel ini berperan penting dalam proses pembelahan sel dan membentuk benang spindel dan pembentukan silia serta flagela. Yang berikut ada retikulum endoplasma halus. Fungsi retikulum endoplasma halus atau agranular adalah untuk memproduksi berbagai zat penting seperti lipid esensial atau fosfolipid dan kolesterol dan hormon steroid. Yang berikut itu ada retikulum endoplasma kasar. Di permukaan retikulum endoplasma kasar terdapat bintik-bintik yang merupakan ribosom. Ribosom ini berperan dalam sintesis protein. Maka fungsi retikulum endoplasma kasar adalah sebagai tempat sintesis protein. Yang berikut ada mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang tersebar dalam sitosol organisme eukariot yang berfungsi sebagai penghasil energi. Fungsi mitokondria mengatur energi kimia yang dikeluarkan dari oksidasi bahan makanan yang terdapat di bagian membran dalam. Yang berikut ada aparatus Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk menyeleksi dan membentuk paket molekul yang bisa membantu sekresi sel. Badan Golgi juga membantu proses pembentukan biosintesis glikoprotein serta glikolipid, di mana glikoprotein ini nantinya memiliki fungsi sebagai bahan utama yang dibutuhkan dalam proses sekresi segala macam kelenjar. Yang berikut ada nukleus. Nukleus adalah menyimpan informasi genetik dalam bentuk deoksiribonukleis asid atau DNA, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel, mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim. Yang berikut ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berukuran sangat kecil dan padat yang berada dalam sebuah sel. Fungsi ribosom sendiri adalah sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Nah, yang berikut ada pun ini sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Adapun bagian-bagian sel tumbuhan. Yang pertama itu ada membran sel. Membran sel tumbuhan berbentuk sitoplasma dan nukleus yang menutupi plasma, yaitu bagian yang mengandung banyak molekul. Fungsi membran sel adalah untuk mengatur berbagai jenis zat yang larut dan keluar masuk sel, serta osmosis. Yang berikut ada dinding sel. Di antara dinding sel terdapat nokta dan plasmodesmata yang berfungsi sebagai penghantar rangsang antar sel tumbuhan. Dinding sel juga berfungsi sebagai pencegah pengisapan air secara berlebihan oleh tumbuhan. Yang berikut ada amplop nuklir. Amplop nuklir melindungi nukleus dari sisa sitoplasma di dalam nukleus agar tidak keluar. Nukleus adalah struktur besar dalam nukleus yang membuat ribosom dan RNA. Adapun nukleolus. Fungsi nukleolus adalah menyimpan informasi genetik pada tumbuhan. Informasi genetik tersebut dapat berupa DNA ataupun RNA yang menyimpan keseluruhan gen yang mengekspresikan sifat fisik dan fisiologis tumbuhan. Yang berikut ada nukleus. Inti sel atau nukleus adalah organel sel tumbuhan yang tersebar, biasanya letaknya ada di tengah sel
dan berbentuk bulat atau oval. Inti sel terdiri dari lapisan selaput nukleus atau anak inti atau nukleoplasma dan kromosom atau kromatin. Yang berikut ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah struktur benang yang bermuara di inti sel dan terdiri dari dua bagian, yaitu retikulum endoplasma granuler atau kasar dan retikulum endoplasma agranuler atau halus. Fungsi retikulum endoplasma Re kasar untuk mengumpulkan protein dari dan ke membran sel. Re halus untuk sintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan gliserida. Yang berikut ada aparatus Golgi. Fungsi badan Golgi dalam sel tumbuhan adalah mengolah serta melakukan modifikasi protein. Fungsi badan Golgi lainnya yakni membantu proses pembentukan biosintesis glikolipid dan glikoprotein. Yang berikut ada mitokondria. Mitokondria adalah organel sel tumbuhan yang memiliki membran dalam dan luar. Bagian ini seperti cerutu dan berlekuk-lekuk atau krista. Fungsi mitokondria tempat berlangsungnya proses respirasi untuk menghasilkan energi. Yang berikut ada sitoplasma. Sitoplasma mengisi sel di luar inti sel dan berperan penting dalam mendukung fungsi dan kehidupan sel. Pertumbuhan. Fungsi sitoplasma antara lain adalah sebagai tempat terjadinya reaksi kimia seluler utama, termasuk reaksi metabolisme seperti fotosintesis, respirasi, dan sintesis molekul-molekul penting. Yang berikut ada kloroplas. Disebutkan pula bahwa kloroplas merupakan organel unik untuk menanam sel yang mengandung klorofil. Kloroplas bertanggung jawab untuk memungkinkan terjadinya fotosintesis sehingga tanaman dapat mengubah sinar matahari menjadi energi kimia. Artinya, tanpa kloroplas tanaman tidak dapat menciptakan energi. Yang berikut ada vakuola. Vakuola berperan dalam melindungi tumbuhan dari senyawa yang beracun atau bau yang tidak disukai oleh hewan. Vakuola berperan mempertahankan tekanan turgor, homeostasis, penyimpanan produk metabolit, dan sebagai pencemaran sitoplasmik. Ya, sekian dan terima kasih.